Caranya bagaimana? Dekat-dekat sama orang miskin. Kalau kita dekat sama orang miskin, kita ini gampang syukur. Tapi kalau kita gaulnya sama orang kaya terus, kita ini jadi sulit syukur. Karena kita selalu membanding-bandingkan harta duniawi yang kita miliki dengan orang kaya tersebut. Bukan berarti nggak boleh berteman dengan orang kaya, boleh. Akan tetapi jangan kita ini pilih kasih dalam pergaulan kita. Kalau kita gaulnya sama orang miskin, kita ini jadi gampang syukur. Kita datang ke rumahnya, ternyata makanannya seperti itu. Ternyata makannya cuma pakai garam misalnya. Kalau orang dahulu jelantah. Kita yang kemarin-kemarin mungkin protes, kenapa jangan bening, baik jangan bening, saking beningnya bening banget. Akhirnya kita, oh subhanallah, ternyata masih ada yang lebih susah dari itu. Pergi ke tempatnya orang miskin, punyanya cuma sepeda ontel, itu pun juga warisan jalan di dari sini juga banyak lubangnya guys ya. Yang awalnya merasa wah yang motor bagus, apa tuh mobil, akhirnya apa? Bisa kita tekan ya nafsu tersebut. Tapi kalau misalnya kita punya motor, kok gaulnya sama yang punya mobil 5 kepriwenya dan enggak apaan aku nggak mobil. Ini pesan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wa amarani an asila rahima Karena ini sore kalau misalkan nanti arah kota juga, wasiat yang ketiga, kita lewat kota Nabi aja ya SAW guys. memerintahkan kepadaku untuk Kalau menjalin lewat lingkar itu sekalipun mereka banyak lubang. menjauhiku. Menyambung silaturahim dengan kerabat, sekalipun kerabat itu menjauhi. Dan inilah puncaknya silaturahim. Al-wasilu man idza quti'a wasal. Orang yang silaturahmi beneran itu adalah yang mau nyambung dengan orang yang memutuskan. Ini besip gue. Laisal wasilu bil mukafi. Silaturahim tingkat tinggi itu bukan silaturahim dengan orang yang mau silaturahim dengan kita, bukan. Ya itu termasuk silaturahim tapi levelnya biasa-biasa aja. Itu ya cuma balas jasa saja lah kira-kira. Jadi kalau jenengan ngirimi orang yang rajin ngirimi jenengan, gue ya apik tapi ya biasa baik. Jadi nggak perlu terlalu rajin ngirimi. Ya iya jenengan sebenarnya ngirimi yang ngirimi. Orang member temen mesti ngirimi orang. Ya. Itu kan cuma balas apa? Balas jasa, balas budi. Tapi kalau jenengan ngirimi orang yang nggak pernah ngirimi, itu baru sih. Ini pesannya Nabi SAW kepada siapa? Abu Dzar. Nomor berapa? 3. Nomor 4. Wa amarani an la as'ala ahadan syai'a. Dan Nabi memerintahkanku untuk tidak minta apapun kepada seorang pun. Apa? Tidak minta apapun kepada seorang pun. Ini kita mau masuk lingkar, tapi kita masuk kota aja ya guys ya. Semetimu, apa semeti? Permisi ya, terima kasih. Oke, lancar Pak, jalur Anda masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan, masuk Tol Mutiharjo juga lancar juga. Oke. Kemudian Kita masuk lingkar nih. Ini nggak masuk lingkar nih, masuk kota guys. Kalau lingkar jalannya banyak lubangnya, nggak enak guys. Nah lewat sini guys.
Oh, TL di Ponorogo. Oke. Dan kalau sudah mau matiin mobil, ingat matiin AC-nya, radio-radio dimatiin, lampu-lampu jangan lupa dimatiin, baru matiin mobilnya ya. Ini nggak bisa starter ya. Pak Doni Andria. Di exit tol Dayam Sari. Masih Kira-kira ada apa ya? ada genangan Pak. Ada genangan air tadi hujan lebat, ini menyisakan genangan air di sepanjang jalan Majapahit. Apalagi kalau anda yang mengarah ke timur tuh biasanya pas tikungan itu yang menghambat kendaraan yang melintas. Oke Pak Doni Andria, kemudian Pak Diciko, selamat sore. Mbak Greta mau tanya bagaimana caranya bila ingin ikut WhatsApp partner. biasa. Langsung hubungi Yuda 024 692 3380. Ya, itu tuh. Ngantuk? Apanya? Ngantuk? Enggak, oh kan nggak harus ngantuk. Padahal iyo. Oh nonton series ya, habis itu. Seri apa lagi? Saya lihat di Netflix itu, kan ada banyak tuh. Ya makanya jangan begadang. Sekarang itu kita nggak boleh begadang loh. Kenapa? Yaitu varian Omicron itu loh, kita harus menjaga daya tahan tubuh. Kirain Omicron datangnya pas malam. Ya enggak kan, namanya kalau kita begadang, lelah, mata, badan jadi lelah, ngedrop, ya kan? Enggak ngedrop, aku cuma ngantuk. Ngantuk. Manusia amat. Aku aja jaga tadi malam rapat RT aja pakai masker. Wah, Kan, bukan. Sisa-sisa ini kulitnya tembal tadi. Oke, tinggal kirim di sini dulu ya, saya. nah, bisa Nanti asik. biar di forward ke bagian UMKM, bagian UMKM. Dan juga nanti pas puasa nanti Ramadan kita ada acara juga, ada bazar. Oh, ada bahasa. Istilahnya nama acaranya bazar UMKM. Di mana? Di sini. Di sini, cuman Oh, saya pikir pasar di depan sini. Bukan. Kan udah di pasar Nawawi. nanti di situ Rasika berbagi gitu. Oh, Rasika berbagi setiap ya kayak Namanya dulu. Kamis. Maksudnya kayak dulu itu kan. Ya 2 kali seminggu kan bisa yang pengen menyumbangkan rezekinya untuk para pengguna jalan di depan Rasika dan juga warga-warga sekitar. Promosi lama ini ya, apa sih? Maret, Kan Maret, awal Maret. Maret kan. April. Kan lebarannya April April. tanggal 1. Ya kan? Ya nggak ada mudik lagi ya, Nggak jangan-jangan. ada. Adalah ya, prokes ya, biar bisa mudik ya. Idul Fitri Mei, Greta. Oh iya, Mei tanggal 1 bulan 2, April. 3, 2 sama 3. Berarti kan April awal. Betul nih, ya akhir Maret ini nunggu lah nanti. Sidang isbat. Oke, gitu ya Pak Diciko. Kemudian Pak Bowo Artanto. Selamat sore, masih di tempat kita. Selamat sore. Perjalanan dari Kudus ke Semarang. Info saja tadi keterlambatan di Kedeles butuh waktu sekitar 8 menit, tidak terlalu jauh tapi cuma dari Kanaban tersedotnya. Kemudian di TL depan Jojo untuk jalan yang diperbaiki pas di perempatan tol itu beton, rekor dan juga dari tol Bali lancar. Mohon info sampai ke Semarang nih Mas Mbak. Terima Oke kasih. Pak, bahwa Artanto jalur Anda masih sangat lancar. Keluar Kudus, Karanganyar, kemudian Gajah, Trengguli, Lingkar Demak, agak padat nanti di Tealamantis sampai dengan masuk kota Semarang, no problem, lancar jaya. Gitu Pak Bowo Artanto. Pak Freddy Baja. Selamat sore. Selamat sore. Informasikan exit tol Gayam Sari Biasa aja. itu arah ke Majapahit.
masuk grek itu ada pagerangan ya. Oke. Info dong, terima kasih. Genangan air. Parah macetnya mas, parah macetnya ekspor kayak Sarjono Pol di parah teman. Genangan air. Tenun. Genangan air. Dan juga nanti di tentara pelajar semua sih sudah surut ya. Biasa tentara pelajar juga kalau hujan lebat. Simpul ketersendatan selain di kawasan Jalan Tentara Pelajar, di Ingucan itu juga di pertigaan Sendangguo. Jadi mulai dari pertigaan Sendangguo, Anda yang mengarah ke Ketileng, ke arah Salak, ini terpantau cukup padat merayap sampai dengan bundaran apa namanya? Kok pasti lupa. Cindel. Cinde. Cinde. Sampai Cinde. Kemudian Antobona. Kalau sudah positif 10 hari mas, oh kalau sudah isoman 10 hari. terus hari ke 10 Swab. tes lagi positif atau negatif. Oke. 10 hari berarti. Oke. Pak Agus Purwadi. Kemudian Kita masuk Halo Mas Yuli, desain bukan Simpang 6. Simpang 6 Demak. Saya lewat konven Mas, Mbak. Lewatnya masuk Ini tol ada Tol Masjid Maju. Agung Demak juga. Nanti guys. mungkin keluar tingkir saja, ambil jalan-jalan di Salatiga dulu. Begitu ganti, jadi kawasan tol juga hujan ini ya Mas, yang nggak arah ke dari Colomadu ke Boyolali ya, kondisi hujan. Oke, terima kasih informasi Anda Pak Agus Purwadi dan kawan. Hujan di jalur mulai dari Macetnya Solo kelihatan nggak, sampai guys? dengan masuk tol Oh, Kartosuro iya. ini masih hujan juga. Hati-hati, adalah Kalantas ini ya Mas, sudah ada ketersendatan kan kemungkinan tadi nggak ada apa-apa, kayaknya mobilnya nggak kelihatan, ternyata itu masuk ke ini gitu. Kalantas masuk ke genangan, masuk di bau jalan gitu. Di sekitaran ini Gedawang ya, arah turun kota, arah ke Banyumanik dari arah Ungaran itu ada ketersendatan, kawan-kawan kemungkinan ini sedang berlangsung evakuasi KM 423 423. udah 9 kan rest area 423 arah ke Banyumanik dari arah Ungaran Bawen. Hati-hati kawan-kawan. Kemudian Ayu di Delta. Selamat sore Mas Yuli. sore Ini jalur tol 424 arah Semarang, dari Ungaran ke Semarang ada ketersendatan, jalur ditutup karena ada evakuasi mobil yang masuk ke hutan di sebelah sempat takut. Itu informasinya. Oke, 423 Pas saya melintas ketersendatan sudah 200 meter, kami memang untuk total dulu sementara untuk evakuasi mobil yang menonton. Pak, itu kasih informasi. Iya kan? Keluar pagar lagi. 423. Telat sekali depan guys. Sementara oleh kawan-kawan petugas di jalur tol J ada masalah keseluruhan dengan keluar jalur dan lalu lintas 400-500 meter. Kalau evakuasi ini. Oke Pak Yudi, terima kasih informasinya ya. Kawan di 8886 minta info jalur Semarang Rembang, adakah kemacetan? Masih hijau, masih hijau. Tapi kenapa depan pelan sekali? Juga lancar. Pakai Juwana juga lancar. Nah, Juwana ke arah Rembang ini juga lancar juga. Hati-hati Batangan dan juga sudah mulai banyak jalan yang berlubang ya, jalur Pantura. Gitu kawan di 8886 Min, Cakmin. Pak Muhammad Yunus. Halo Mas Yuli. Halo. Mau tanya ini rangkaian bagaimana ke apa macet kenapa ya Mas? Makasih. Kalau Banyumanik, Kita butuh waktu 13 oh menit iya, guys. Mogok depan rumah sakit Banyumanik. Dari masuk Ada kota sampai mogok. keluar kota. Sabar Keluar saja, posisinya di lajur sebelah kiri ya. Kalau TL Banyumanik Dari biasa kalau masuk Senen lingkar panjang sampai antreannya. keluar lingkar. Sekarang nyambung di imbas truk Ya mogok di sebenarnya nggak depan jauh rumah beda sakit sih Banyumanik waktunya 2. dengan kita lo Nyambung masuk di di TL Banyumanik. lingkar
Dan kadang akhirnya lebih Banyumanik, cepat, kadang bisa lebih lama. Tergantung Ada nanti juga, kalau di ada. lampu merah terutama ada yang dari arah Banyumanik Atlantis menuju ke itu. arah Atlantis. pokoknya Banyumanik, Amantis. ke arah selatan. Lampu merah Amantis itu Kemudian masih Pak Cahyo David kadang minta info padat jalur jadi Semarang males. Kudus. Lancar. Pak Dika Lasso, penyebabnya ini Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik tersendat mulai PL Banyumanik, penyebabnya ada truk mogok di lajur kiri depan rumah sakit Banyumanik, setelah rumah sakit Banyumanik 2. Nah itu dia, posisinya lajur sebelah kiri. Terima kasih Pak Deka. Sigit Krapiak. Pak Anggani, mohon jalan dong, hubungan terbaik di sini. Setelah rest area Pengarah. tadi Banyumanik. kilometer 425 Gede Awang. Oke. Oke, mulai 425, posisinya 423, berarti lumayan panjang kan kawan, 424 lah. 424, sekitar 708 sekilo lah. Oke, dihentikan sementara karena ada proses evakuasi. Masya Allah Mbak Yuli. Ya. Ya, itu kan ada belok memang. Tuh, masuk sana. Oh, kok jauh ya? Ngantuk, ngantuk kok. Udah. Jauh banget jaraknya. Oke, terima kasih informasinya Pak Sigit. Di KM 424 sekitaran situ ya. Dan ini sudah mulai jalan lagi karena evakuasi sudah, ya belum berhasil sepenuhnya sih, masih kondisinya di dalam melambat, agak melambat, jadi ekstra hati-hati. Itu di sekitaran Gedawang tuh KM-nya itu banyak tuh Pak. 423 425. Oh yang ada tulisannya hati-hati itu loh kawan-kawan ya, yang rambunya di tengah kayak rambu kilometer itu, di tengah itu yang warna kuning, H A E I gitu. Iya iya, A hati-hati jalan. A T I, nah itu pas di situ, sekitaran situ tuh. Oke, terima kasih informasinya Pak Sigit. Kemudian Pak Wendy. Karanganyar hujan. Oke, terima kasih informasinya. Karanganyar juga sudah mulai turun hujan. Naik jembatan Keadilan Bu ya Mas Yuli Mbak Deta, itu yang ruas kanan itu jalannya rusak ya, jadi banyak mobil-mobil yang sama truk-truk tuh yang langsung ambil kiri pas naiknya itu. Tapi kalau saya ya tetap ambil kanan loh. Iyalah. Ya lebih enak ya. Kadung. Kalau kiri ya hewan. Pasti kok kadungnya loh, setengah kiri nanti jalannya rusak tetap kadung lewat kanan. Soalnya sing kiri ki padat, sing kanan rosdol. Terima kasih. Oh, sudah lah. Oke, jalannya sampai Glory ya. Tadi di Telamantes tidak ada ketebalan sih, tapi di Tel Kotorjo agak ya guys, jadi nggak masalah sih. Oke. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih informasinya Pak Wendy. Untuk kawan-kawan yang melintas, hati-hati melintas di jalan raya. Kemudian ada siapa lagi Kak? Pak Yoyo Dewanto nih Gayam Sari Kredit. Ya, dari semua arah ya, baik yang dari arah timur, dari arah kota Semarang, dari arah exit tol ini terpantau tersendat imbas dari hujan lebat, ada genangan air. Kemudian Pak Fajar Endah. Selamat sore Mas Dri Mbak Grita. selamat sore. Untuk truk kontainer yang mogok di depan RSUD Ungaran itu dari pagi Iya, sampai sekarang kok belum dievakuasi ya. nah itu Ini barusan saya lewat juga malah tidak ada kerumnya sama sekali, ditinggal gitu aja. Ini sudah semakin padat karena mungkin semakin sore jalanan semakin padat dan mulai macet ini. Terima kasih. terima kasih informasinya Pak Fajar. Indah. Pak
Supriyadi Patayalaya. Selamat sore. Sore. Sedikit informasi aja. Ada tersendakan Kita sudah sampai 25 Buyaran. tol mengarah arah Banyumanik. Seperti ada Terus sekarang kurang jelas. Mungkin Ya di sini nih, M424. Pasien ini kan tadi. Nah ini kelihatan rumah Oh putih. iya, rumah putih. Dia masuk ke situ tuh. Jadinya perumahan ini. Berarti Jalan tengah melompat guys. dari itu yang Ini melompat SMP. Kayak dari sini. Ini kan pagarnya turun. Heeh, heeh. Yang sebelum pas posisi laka. Heeh. Ini dia ngantuk atau apa? Masuk sini keluar jalur. Aduh, Oh iya. tadi Pak Sigit ya. Pak Sigit. Tepat kan? Nih tempatnya. Nah, ya kan? Oh iya, benar. Nah, Persis pagar-pagar di situ itu. tadi. Foto. Dia sampai turun dari bawah situ. Dari kayak semuanya. Nah, hati-hati ya. Aduh, Bisa jadi. ngantuk kali. Oh, justru. Jangan ngantuk ya kawan-kawan ya. Minum kopi. Akhirnya foto. Jangan sambil nyetir maksudnya. Kopi. Ngantuk ya tidur. Nyetir jangan sambil ngantuk. Oke, Bung Riyadi, terima kasih. Kopi. Maksudnya ngarancin dulu. Jangan sambil nyetir minum kopi. Pak Wahid Jaya ini begadang jangan begadang kalau tiada perlunya. Betul. Lalu kota Semarang arah ke timur mulai dari Milo, BKT, Majapahit tersendat parah, pelaku mandek, volume kendaraan penuh, nggak ada genangan mas. Oh, nggak ada. Mendekati TL Supriyadi di lajur kanan arah timur. Kita sudah sampai depan Glory guys. Glory ini di mana? Kecamatan Karangtengah. Desanya Desa Dukun. Soalnya SPBU-nya namanya SPBU Dukun. Oke, lanjut lagi, kita dengerin lagi ya. Lagu kan, radio maksudnya. jalan cenderung sepi. Baik. Ini menuju ke Salatiga masih lancar. Iya tuh. Yang arah ke utara sedikit ke selatan itu biasa di dusun Semilir nanti bis pada muter di depannya apa itu Kayaknya ceramahnya udah penting lagi. Ketemu pemilik. Jika putus asa bisa bertemu pemilik, dia serahkan ke ahli warisnya jika mengenalnya. Jika tidak mengenal mereka, maka disedekahkan ke penduduk kampung asal pemilik. Jika tidak diketahui asalnya, bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Jika bertemu pemiliknya setelah itu, maka dia diberitahu bahwa hartanya telah disedekahkan. Dan pemilik harta bisa memilih, dia terima sedekah itu atas namanya dan memaafkan yang berhutang atau tetap menagih hutang dari debitor senilai harga yang pernah dia berikan. Dan debitor wajib melunasinya. Ustaz, apa hukumnya apabila kita berbuat salah kepada orang, sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan? Apakah kesalahan itu akan dibawa mati? Tergantung. Apakah jenengan maksimal minta maaf atau belum? Kalau panjenengan belum maksimal, misal, contoh, kita menyakiti orang, kemudian kita datang, aku ngapura ya, alhamdulillah, orang yang apa-apa. Ini namanya enggak maksimal. Kalau seperti ini cara minta maafnya, maka akan tertuntut sampai di akhirat. Dan dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam tidak akan gugur kecuali seandainya dimaafkan sama orang yang bersangkutan. Dosa yang kaitannya hak Bani Adam, ngerasani. Apa? Ngerasani. Itu kaitannya dengan hak Bani Adam. Apa? Ngelomboni. Apa? Belendangnya siapa? Oh ya sama aja. Ya, kemudian ngambil barang, ngambil wis, ya, mukul, nendang, ngiwi-ngiwi, pemaning, ya. Pokoknya yang kaitannya dengan Bani Adam, kalau tidak dimaafkan, maka akan dibawa sampai di akhirat. Pembayarannya di akhirat. Apa Ustaz pembayarannya? Pahala. Pembayarannya, penebusannya pahala.
Apa maksudnya? Kita menzalimi si A. Si A ini tidak memaafkan kita, maka nanti pada hari kiamat pahala kita akan dicabut. Kemudian diberikan kepada si A. Dah, nek sing dizalimi orang kursi A, tapi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Pahala kita nggak cukup, Ustaz. Oh, baru sampai J, pahalanya sudah habis. Padahal yang ngantri masih banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pindahkan dosa-dosa orang K, L, M, N, O, P, I, S, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sana akan dicabut oleh Allah, kemudian diberuk kepada kita. Itulah orang yang bangkrut pada hari kiamat. Maka cepat-cepat minta maaf, apalagi kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, istri, anak, bapak, ibu, ya. Orang-orang yang terdekat dengan kita itu yang paling berpeluang besar untuk kita sakiti. Maka cepat-cepat minta maaf. Nabi SAW berpesan, barang siapa yang menzalimi orang lain, hal yatahallal minhul yawm, hendaklah segera minta maaf sekarang, sebelum datang hari saat itu tidak bermanfaat emas dan perak, yaitu hari kiamat. Kita udah sampai PT Delta Dunia Delta Sandang Tekstiles. Ini ntar lagi mau masuk Sayung dekat dengan Gento ini. Dan ini masih terang, di langitnya masih terang ya. Oke, semoga aja sampai rumah belum gelap. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Berusahalah kamu bangun di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung, maka sembelihlah korban yang sudah didapatkan. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di tangannya, lalu ia mencukur, maka wajiblah atasnya bersedia, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang sudah didapat. Tapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu dalam bulan haji. Itulah 10 kali yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahui bahwa Allah sangat keras siksaannya. Apa makna bahagia? Karena kalaulah bahagia itu adalah mendapatkan segenap kemudahan, segenap gemerlap dan kilau dunia, Maka dunia adalah sesuatu yang menipu. dunia hanyalah sementara. Dunia hanya bersifat sesaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 20 dan 21 menggambarkan tentang kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya." Ketahuilah. Siapa yang menyatakan ini? Allah. Adakah kita ragu akan firman Allah? Allah perintahkan kepada kita, ketahuilah. I'lamu. Berilmulah, ketahuilah. Annama, sesungguhnya al-hayatud dunya, kehidupan dunia itu la'ib, permainan. Yang suatu saat akan usai, tidak abadi. Walahun, sia-sia. Bukan sesuatu Kita yang sampai bermanfaat. PT Bukan HIP sesuatu Polytron yang kekal. atau Istana Teknologi. Wazina, Ntar lagi kita masuk ke batas Semarang, kehidupan dunia ini masuk ke hanyalah batasan perhiasan. Semarang Demak. Alhamdulillah guys, sampai Semarang kondisi terang, cerah, ya kan, langit masih cerah, belum gelap. Semoga sampai rumah juga masih terang ya guys ya. Ini nanti kita sampai di Gedung lewat jalan Water ya guys ya. Soalnya rumah saya di daerah Logosari Kulon, Jalan Syuhada.
Barat 2. Ini namanya jembatan apa ya? Jembatan Kali Babon Pak ya. Yang tahu jembatan ini bisa komen di bawah please ya. Ada yang nontonnya saya sendiri ya, kalau ada yang nonton ya syukur alhamdulillah. Mungkin kurang kerjaan kali ya nonton video saya. Ya faedah nggak berfaedah tergantung dari sisi kebutuhan. Nah, kalau saya kebutuhannya ya mengenang saja sambil melihat apa yang bisa diambil manfaatnya gitu, bukan untuk mencari follower, enggak, sekedar ya tempat penyimpanan memori ya, karena filenya YouTube itu kan besar. Kalau disimpan di HP nggak muat bro, HP ku cuma 64 GB doang. Kalau buat video, sekali video bergiga-giga ya. Tadi pagi aja upload udah 9 GB. Nih kita masuk Jalan Walter ya. Ini kanan ini Pasar Gendong. Pasar Gendong ya. Oke, di depan ada Cibaru. Saya nyetirnya santai guys, nggak kencang-kencang amat. Bunyi mesin juga nggak kedengeran kan, saya nggak ngebut soalnya. Speednya aja paling ya 60, 50, 70, 80. Lagi pula jalannya nggak bisa buat kenceng guys, nggak bisa. Lagi Pantura yang arah Jepara sana jalannya sempit, banyak berlubang, tak mungkin lebih dari 60-70. Ya paling ada beberapa tempat yang bisa speed 70. Kalau Walter ini ya standar ya 30, 40, 50. Soalnya jalannya ya segini nih, gak sempit. Apalagi kalau depannya ada truk ya nggak bisa kenceng, harus sabar menanti. Teringat warung sabar menanti dulu waktu di Jogja, ada tuh di daerah Kalasan warung sabar menanti ya. Tapi harganya agak mahal dikit sih ya, satu orang satu porsi itu bisa 25 sampai 50 ribu lah makan di situ satu porsinya. Alhamdulillah guys, jam 6 kurang kita udah sampai sini. Semoga jam 6 pas lah sampai rumah, atau maghrib, adzan maghrib lah. Kan adzannya jam 6:05. Tapi kalau musola sebelah rumah itu adzannya lebih cepat guys, lebih cepat. Mungkin suatu saat nanti kalau ada anak-anakku nanti yang mau nonton YouTube ini, salam dari ayah kalian yang agak alay dikit ini. ngupload di YouTube segala macam. Ini memori lah ya, bisa dikatakan karya-karya ecek-ecek lah, sekedar ya hiburan, buat menghibur diri sendiri, buat mengenang kegiatan yang sehari-hari dilakukan bapakmu itu dulu seperti ini tiap hari selama kantornya di Kudus, Jepara, ya seperti ini perjalanan yang harus ditempuh.
ditempuh, jalan yang harus ditempuh seorang pelaju Semarang Kudus, Semarang Jepara. Jadi kalian bisa membayangkan bagaimana rasanya kalau kerjaan itu di luar kota, dilaju. Itu demi kalian juga, demi bertemu, demi bisa ketemu dengan anak-anak ya kalian itu kalau nonton. Aku malah curhat di sini. Next time guys, saya akan santai aja ya. Aku mau buat konten terkait dengan bangunan ya. Aku tuh sebenarnya pengen seneng bangun rumah. Ya meskipun iku seneng wae gawe omah dadi dhewe hasil keringat sendiri ya kan. Ya meskipun lika-likunya luar biasa lah, bisa dikatakan peras keringat ya, peras darah juga bisa dikatakan seperti itu, karena bangun rumah itu nggak sesimpel membalikkan tangan. Ya nanti suatu saat aku akan buat konten bangun rumah mulai dari nol, mulai cari tanah dulu, kemudian nanti aku share juga harga tanahnya berapa ya kan, proses notarisnya berapa ya kan, pajaknya berapa ya, pengennya sih gitu sih, sebuah doa. Doakan ya guys ya, semoga terlaksana guys. Tapi saat ini lagi pengen ngonten perjalanan sambil cerita ngalor ngidul, rak karuan. Paling judulnya ya review jalan, tapi isinya ya ada jalannya, gambarnya, tapi dalamnya ada macam-macam cerita-cerita ya, mudah-mudahan berfaedah. Setidaknya curhat itu ngomongin diri sendiri lah ya kan? Tidak ngomongin orang lain, tidak melukai orang lain, orang rasani koncone, tonggone, sedulure ya kan. Andai kata sambat iku ora sambat ning ngarepan wong langsung lah guys. Sajane ya ora sambat, ya ora curhat tentang kesambatan orang, ya biasa wae cerita wae dhewe. Iki jembatan banget ayo guys, jembatan banget ayo, arep cedak omah iki. Ya alhamdulillah nggak hujan deras. Ini aja kalau dilihat dari aspalnya kayaknya tadi belum hujan guys, ini masih kering loh. Kayak aspalnya nembe kena banyu dan soalnya isih garing. Aku konten nganggo basa Jawa ya guys ya. Kok ya tak seling-selingi bahasa Indonesia lah, wong aku ya wong Indonesia. Nih kita belok sini biar tepat. Ini jalan Siwalan 1. Nah, dekat. Kalau naik motor dari sini ke rumah ya bisa 3 menit. Ini kalau
kilonya ya paling 1,5 kilo Pak ya, 1,5 sampai 2 kilo. Ini masuk Jalan Suhadak Timur guys, rumahku Suhadak Barat, lewati Suhadak Timur sih. Omahku sakjane cedhak karo anu guys, cedhak karo Telogosari guys. Gramukti lah, burune Gramukti lah. Sebenarnya pengen buat konten terkait dengan pekerjaan, cuma kalau pekerjaan itu gimana ya, sebenarnya ada bidang lain yang kompeten mengulas tentang bidang pekerjaanku ini. Itu jadi nggak enak kalau buat konten terkait pekerjaan. Ya paling secara umum aja sih, pengetahuan yang apa ya, yang orang-orang awam itu tidak tahu atau bahkan salah tangkap, salah persepsi. Mendingan nggak tahu daripada salah persepsi ya. Salah persepsi ini yang repot. Nantilah next time kita sambil jalan sambil ngobrol-ngobrol. Tuh mepet banget guys ya. Selamat jalan Suhadak Timur. Kita belok ke Suhadak Raya. Ini jalan Suhadak Raya. Ini dia Jalan Suhadak Barat 2. Rumahku sebelahnya musola tingkat ya guys ya, musola Fadlan Ismail. Oke, mungkin itu aja guys. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.